Ia hanya melakukan hal yang sangat biasa. Seorang pria tua sederhana masuk ke sebuah restoran. Tak ada yang ingin melayaninya. Karyawan lewat begitu saja, manajer pura-pura tak melihat, tapi dia, seorang pelayan wanita biasa tetap, menarik kursi dan mengundangnya duduk, melayani seperti tamu lainnya. Dan, keesokan paginya ia dipecat tanpa peringatan, tanpa penjelasan panjang lebar. Hanya satu kalimat dingin. Di sini kami tahu siapa yang harus dilayani. Ia meninggalkan restoran dalam diam. Berpikir bahwa ia baru saja membayar harga untuk sebuah tindakan kebaikan. Namun, kurang dari 24 jam kemudian, sebuah kebenaran terungkap yang membuat seluruh restoran terdiam. Manajer pucat pasi dan orang-orang yang telah memunggungi tamu itu mulai mengerti bahwa mereka baru saja melakukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Sabtu malam di Jakarta tak pernah sepi. Di luar lalu lintas padat. Di Jalan Sabang, lampu rem merah menyala, seperti deretan api yang memanjang. Di dalam restoran nasi bakar Nusantara, udara pekat dengan aroma nasi bakar, cakalang, ayam bakar bumbu rujak, dan suara piring sendok beradu. Aulia merapikan papan nama di seragamnya. Keringat membasahi punggungnya, tetapi ia tak punya waktu untuk mengelapnya. Jarum jam menunjukkan pukul 18.45, puncak kesibukan. Meja 12 plus 1 porsi nasi bakar. Meja 5 sup ikan kemangi, kurang. Teriak Chef Andi dari dapur. Aulia mengangguk ke Bimo kepala pelayan, lalu dengan cepat membawa nampan ke ruang makan. Ia sudah bekerja di sini hampir 3 tahun. Sejak ia masih mahasiswa, manajemen perhotelan yang terpaksa berhenti kuliah karena ayahnya tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Ia tak pernah berpikir akan bertahan selama ini, tapi hidup tak pernah bertanya pada siapapun. Adiknya Aldi menelepon siang tadi karena teringat pesan dari Aulia. Minggu depan, kampus memberitahukan batas akhir pembayaran uang kuliah semester akhir. Ia membalas, "Ya, biar kakak yang urus." 3 kata sederhana, tetapi di baliknya ada tekanan yang sama sekali tidak sederhana. Pintu kaca restoran terbuka. Bel berdering pelan. Aulia spontan melirik ke arah pintu karena refleks profesionalnya. Seorang pria berusia sekitar 40-an masuk. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah pudar warnanya, celana abu-abu usang, sandal jepit yang tepiannya usang, rambut memutih dan berjalan pelan. Ia berhenti beberapa detik, matanya menyapu ruangan yang keramai. Lisa dan Sari melirik lalu kembali menunduk ke ponsel mereka. Bimo sedang mengantar sekelompok tamu muda ke meja dekat jendela sengaja membalikkan punggungnya. Seorang karyawan baru yang berdiri di dekatnya bertanya pelan, "Mas Bimo, tamu itu duduk di mana?" Bimo menjawab pelan, tapi cukup untuk didengar. "Aulia suruh bapak itu duduk di belakang saja. Prioritaskan meja depan dulu." Aulia tahu duduk di belakang berarti meja di dekat toilet yang sepi. Meja-meja itu biasanya disediakan untuk tamu yang datang sendiri atau tamu tidak potensial seperti yang sering dikatakan oleh manajer Pak Rian. Tepat saat itu, pintu ruang manajer terbuka. Pak Rian keluar ke mejanya rapi disetrika. Jam tangan logam berkilauan di pergelangan tangannya. Ia mengamati sekilas ruang makan lalu menghentikan pandangannya pada pria tua itu. Pak Rian sedikit mengerutkan kening. Ia mendekat ke Bimo, berbicara cukup pelan agar tamu tidak mendengar, tetapi cukup jelas untuk karyawan. Meja delan sudah kosong. Kelompok tamu perusahaan itu sudah memesan. Mereka sedang dalam perjalanan. Cepat bersihkan. Bimo mengangguk. Pria tua itu masih berdiri di sana seolah menunggu sinyal bahwa ia terlihat. Aulia meletakkan nampan di counter sebentar, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ia tidak seharusnya melanggar urutan prioritas, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa memunggungi pria itu seperti yang lain. Ia melangkah ke arahnya. "Ya, Bapak mau makan apa?" Aulia tersenyum.
Suaranya lembut tapi jelas. Restoran hari ini agak ramai. Bapak, tunggu sebentar ya. Saya carikan meja. Untuk Bapak. Pria itu menatapnya. Tatapannya tidak kesal juga tidak terburu-buru. Hanya sebuah tatapan. Pengamatan yang dalam tenang. Saya. Sendiri katanya. Di mana saja tidak. Apa-apa. Baik kalau begitu Bapak duduk. Di meja ini saja lebih sejuk. Aulia. Menarik kursi di meja dekat jendela yang baru saja kosong karena sepasang pelanggan baru saja membayar. Meja ini bukan meja VIP, tapi juga bukan meja di belakang. Lisa melihatnya dan sedikit mengangkat alis. Bimo mengerutkan kening. Aulia tidak peduli. Ia meletakkan menu di depan pria itu. Bapak, mau coba nasi bakar cakalang dengan sup ikan kemangi. Bagaimana masakan itu? Ikannya segar sekali hari ini. Pria itu tersenyum tipis. Kamu merekomendasikannya dengan tulus sekali. Aulia tersenyum. Ya, karena saya ingin Bapak menikmati makanan enak. Saat pria itu memesan, Pak Rian berdiri dari kejauhan mengamati. Tatapannya tidak senang. Ketika Aulia kembali ke konter untuk memasukkan pesanan, Pak Rian mendekat. Aulia, katanya pelan tapi tegas. Kamu menata meja tidak sesuai. Aulia berbalik. Ya, Pak. Meja itu saya siapkan untuk kelompok tamu potensial. Mereka bisa memesan menu paket besar. Aulia menjaga suaranya tetap tenang. Meja itu baru saja kosong. Bapak itu sudah menunggu dari tadi. Untuk kelompok, itu masih ada meja lain. Pak Rian menatapnya sejenak. Di sini kita harus tahu prioritas, katanya tidak semua orang sama. Aulia mengerti maksudnya, tetapi ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk pelan. Ya, Pak. Ia kembali ke dapur. Hatinya tidak nyaman, tetapi juga tidak menyesal. 15 menit kemudian, ia membawa nasi bakar dan hidangan lainnya. Untuk pria itu. Hati-hati, Pak. Panas. Pria itu menatap makanan sebentar lalu, menatapnya. Kamu sudah lama bekerja di sini? Ya, hampir 3 tahun, Pak. Pernahkah kamu berpikir untuk menjadi manajer? Aulia tertawa kecil. Saya masih pusing memikirkan uang kos dan biaya kuliah. Adik bagaimana bisa berpikir jadi manajer, Pak? Pria itu mengangguk pelan. Tapi kalau ada kesempatan, Aulia berpikir beberapa detik. Mungkin saya akan mencoba. Saya pernah belajar manajemen perhotelan, hanya saja belum ada kesempatan. Pria itu menatapnya lebih saksama, seolah ingin membaca sesuatu di balik ucapannya. Kamu melayani saya karena tugas atau karena hal lain? Aulia sedikit terdiam lalu menjawab dengan jujur. Karena Bapak adalah tamu dan saya pikir siapapun yang masuk ke sini ingin dihormati. Pria itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk. Sepanjang makan, ia makan dengan perlahan. Sesekali melihat sekeliling restoran, melihat cara karyawan berinteraksi, melihat Pak Rian memberi arahan, melihat tatapan orang-orang yang melintasinya tanpa berhenti. Saat membayar, ia membayar tunai, tidak terlalu banyak, tapi juga tidak sedikit. Ia berdiri menatap Aulia. Sekali lagi. Jika saya kembali lagi, tanyanya, kamu masih akan melayani saya? Aulia tersenyum. Ya, karena Bapak adalah tamu. Pria itu menatapnya beberapa detik lagi. Terima kasih, Nak. Ia berjalan keluar. Bel pintu berdering lagi. Aulia kembali ke tumpukan pekerjaannya. Tetapi, ia tak tahu bahwa sejak saat itu, semuanya telah mulai berubah. Di ujung ruang makan, Pak Rian masih berdiri di sana. Tatapannya tak lagi sekadar tidak senang. Itu adalah tatapan seseorang yang baru saja melihat sepotong bagian dari sistem yang ia bangun tidak lagi pada tempatnya dan ia tidak suka itu sama sekali. Malam itu setelah selesai shift, Aulia pulang ke kosan lebih larut dari biasanya. Ia membuka ponselnya, melihat pesan dari Aldi. Kakak jangan terlalu khawatir.
Aku bisa mencari kerja. Sambilan. Aulia membalas. Kamu fokus. Belajar saja. Sisanya biar kakak yang urus. Ia mematikan lampu, berbaring. Menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sudut kota lain, pria yang mengenakan kemeja usang itu duduk di mobil melepas sandal jepitnya. Sopir berbalik. Bertanya, Bapak langsung pulang, Pak Wijaya. Ia mengangguk pelan. Ya, tapi besok pagi saya ingin bertemu direktur operasional. Mobil melaju, bergabung dengan deretan lampu jalan yang redup. Aulia sama sekali tidak tahu bahwa tamu yang tidak diistimewakan itu bukan hanya tamu biasa. Dan ia juga tidak tahu bahwa keputusan kecilnya malam ini akan membuatnya membayar harga yang tidak kecil. Tetapi ada cerita-cerita yang mengubah hidup selalu dimulai dari sebuah tindakan yang sangat kecil. Seperti itu. Minggu pagi, restoran lebih sepi dari biasanya. Setelah puncak kesibukan semalam, karyawan yang datang terlambat hanya sedikit. Aulia datang lebih awal seperti kebiasaan. Ia mengganti seragam, mengikat rambut rapi, lalu melangkah ke ruang makan untuk memeriksa meja dan kursi. Ada sesuatu yang aneh di udara. Lisa tidak menyapanya seperti biasa. Bimo hanya mengangguk seadanya. Parian berdiri di konter kasir berbicara pelan dengan Lisa, melihat Aulia keluar lalu terdiam. Aulia, panggil Pak Rian. Suaranya tenang. Masuk ke ruangan saya sebentar. Aulia terdiam sesaat. Ia tidak tahu mengapa jantungnya tiba-tiba berdebar lebih cepat. Ruangan manajer yang kecil itu berpendingin udara yang berisik. Pak Rian menutup pintu, duduk di kursi di depannya. Di meja terhampar setumpuk berkas berwarna biru. Duduklah. Aulia duduk dengan punggung tegak. Pak Rian, tidak basa-basi. Perusahaan sedang restrukturisasi karyawan. Posisi kepala pelayan shift malam sementara akan dipangkas. Aulia menatapnya beberapa detik seolah memastikan ia mendengar dengan benar. Ya, Pak. Tapi minggu lalu, Bapak masih bilang shift malam butuh bantuan karena ramai. Parian melipat. Tangan suaranya datar. Pendapatan bulan ini tidak mencapai target. Saya harus menyesuaikan biaya. Kamu sedang dalam masa percobaan perpanjangan kontrak, jadi perusahaan berhak mengakhirinya. Aulia merasa seperti ada sesuatu yang jatuh di dadanya. Apakah saya melakukan kesalahan, Pak? Tanyanya terus terang. Pak Rian menatapnya, tatapannya tidak lagi menghindar. Kerjamu bagus, tapi di sini tidak hanya butuh kerja bagus, lalu butuh apa lagi, Pak? Pak Rian mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya lebih rendah. Butuh mengerti cara kerja, butuh tahu apa yang diprioritaskan untuk keuntungan jangka panjang. Aulia mengerti maksudnya yang merujuk pada tadi malam. Maksud Bapak tamu kemarin? Tanyanya. Pak Rian tidak menyangkal. Di sini kita harus memprioritaskan kelompok tamu yang punya daya beli tinggi. Itu kenyataannya. Kamu tidak salah dalam melayani, tapi kamu menempatkan perasaan di atas strategi. Aulia menggigit bibirnya. Setiap tamu kan membayar. Tidak sama, jawab Pak Rian segera. Ada yang membayar 1 tagihan, ada yang membayar 10 tagihan. Saya butuh orang yang tahu membedakan. Aulia terdiam beberapa detik. Saya pikir menghormati tidak akan membuat kita rugi. Pak Rian menghela napas. Aulia, kamu masih muda, jangan terlalu idealis. Kebaikan tidak bisa membayar sewa. Suasana di antara keduanya menjadi pekat. Pak Rian mendorong setumpuk berkas ke arahnya. Keputusan mengakhiri kontrak akhir bulan ini. Tapi saya izinkan kamu berhenti. Mulai hari ini, divisi HRD akan mengirimkan email konfirmasi. Aulia menatap kertas itu, tulisan hitam putih yang dingin. Ia tidak menangis, tidak bereaksi keras, hanya merasakan kekosongan yang meluas. Baik, Pak, katanya pelan. Ia berdiri. Bolehkah saya
Bertanya satu hal lagi? Pak Rian mengangguk. Jika tadi malam kamu tidak mendekat, semuanya akan berbeda. Pak Rian menatap lurus ke matanya. Mungkin jawaban itu tidak panjang, tapi cukup. Aulia keluar dari ruang manajer. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang terlihat terkejut. Sepertinya keputusan ini sudah diketahui banyak orang. Lisa meliriknya lalu kembali menunduk ke komputernya. Bimo menghindari tatapannya. Aulia masuk ke ruang ganti, melepas papan nama bertuliskan Aulia, kepala pelayan shift malam. Ia menatapnya beberapa detik sebelum meletakkannya di loker. 3 tahun di sini, dimulai dari pelayan paruh waktu hingga menjadi kepala pelayan. Berapa banyak shift tambahan? Berapa kali membantu di dapur saat kekurangan orang? Berapa kali bertahan sampai jam 11.00 malam untuk inventaris? Berakhir hanya dengan selembar kertas. Ia mengganti pakaian, menyandang tas di bahunya, berjalan keluar pintu belakang. Langit Jakarta belum terik, lalu lintas masih berisik, seolah tak ada yang terjadi. Ponselnya berdering. Pesan dari Aldi, Kak, kampus memberitahukan batas akhir pembayaran. Uang kuliah adalah Jumat depan. Jika tidak dibayar, akunku akan diblokir. Aulia berhenti di tengah trotoar. Ia membuka aplikasi bank. Saldo yang tersisa kurang dari setengah jumlah uang yang dibutuhkan. Ia mengetik balasan, "Ya, biar kakak yang urus." Jarinya berhenti di layar beberapa detik sebelum menekan kirim. Ia tidak ingin adiknya tahu ia baru saja dipecat. Sore harinya, ia pulang ke kosan lebih awal dari biasanya. Kamar kecil itu terasa sedikit lembab. Kipas langit-langit berputar. Berisik, ia duduk di tepi tempat tidur, melihat sekeliling. Idealis sekali. Ucapan Pak Rian terngiang di benaknya. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia salah. Tadi malam jika ia mengikuti perintah membiarkan pria itu duduk di meja belakang, apakah semuanya akan berbeda? Ia teringat tatapan pria itu saat berkata, "Kamu melayani saya karena tugas atau karena hal lain?" Ia tidak menyesali jawabannya, tetapi ia takut akan konsekuensinya. "Sore-sore kakak, sudah pulang?" "Pulang cepat sekali." Aldi berbalik sedikit sebelum menjawab. "Ya, shift ini sepi." Aldi meletakkan tasnya, lalu menatap kakaknya lebih saksama. "Kakak baik-baik saja?" Aulia tersenyum. "Baik kok, kamu fokus belajar saja." Aldi tidak berkata apa-apa lagi, tetapi tatapannya masih curiga. Malam itu, setelah Aldi tidur, Aulia membuka laptop. Ia mulai mencari pekerjaan baru, pelayan restoran gaji 4 juta. Shift berganti. Manajer shift membutuhkan pengalaman 2 tahun. Ia melewati setiap iklan, hatinya terasa berat. Ia pernah belajar manajemen perhotelan. Ia pernah bermimpi membuka warung makannya sendiri. Tapi kemudian ada masalah. Keluarga. Ia putus kuliah. Bekerja penuh waktu. Ia sudah terbiasa bertanggung jawab. Tetapi hari ini untuk pertama kalinya ia merasa tidak berdaya. Pukul RCI 10. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Aulia ragu beberapa detik lalu mengangkatnya. "Halo." Di ujung telepon sana adalah suara yang dalam dan tenang. "Halo, Aulia." Ia duduk tegak. "Ya, Pak, ini siapa?" "Ya, saya tamu yang tadi malam makan nasi bakar cakalang." Aulia terdiam. "Ya, Bapak. Maaf, saya menelepon terlambat. Saya dengar hari ini kamu tidak bekerja di sana lagi." Jantungnya berdebar kencang. "Ya, Pak. Ini masalah pribadi saja." "Apakah karena tadi malam kamu melayani saya?" Aulia diam. Di ujung telepon sana, pria itu melanjutkan, "Saya tidak ingin mengganggu hidupmu, tetapi saya pikir kita harus bertemu." Aulia meremas erat ponselnya. "Ya, Bapak." "Siapa?" Suaranya tidak berubah. "Wijaya,
pemilik jaringan restoran nasi Nusantara. Ruangan itu tiba-tiba menjadi terlalu sunyi. Aulia mengira ia salah dengar. Ya, Bapak bilang apa? Saya sering memeriksa cabang-cabang tanpa memberitahu. Tadi malam saya hanya ingin melihat bagaimana karyawan memperlakukan pelanggan yang tidak terlihat potensial. Aulia merasa tenggorokannya kering dan hanya kamu yang mendekat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pria itu melanjutkan, saya ingin bertemu kamu besok pagi jika kamu setuju. Aulia melihat sekeliling kamar kecilnya, melihat buku catatan, uang kos, melihat pesan biaya kuliah. Aldi. Ya, untuk apa, Pak? Suaranya sedikit melunak. Untuk membicarakan sebuah kesempatan, ia terdiam beberapa detik. Ya, jam berapa, Pak? Pukul 9.00 pagi, kafe di seberang cabang. Panggilan berakhir. Aulia duduk tak bergerak. Ia tidak tahu apakah ini kesempatan atau ujian lain. Tetapi satu hal yang ia tahu dengan jelas. Jika tadi malam ia memunggungi pria itu, panggilan ini tidak akan pernah terjadi. Di luar, suara sepeda motor masih berisik. Sementara di hati Aulia, sebuah pintu baru saja tertutup dan sebuah pintu lain baru saja terbuka. Ia tidak tahu apa yang ada di baliknya, tetapi besok pagi ia akan melangkah maju. Keesokan paginya, Jakarta diguyur hujan ringan, bukan hujan deras yang berisik, melainkan gerimis yang menyejukkan udara. Cukup untuk membuat orang harus merapatkan jaketnya sedikit. Aulia berdiri di depan kafe di seberang restoran nasi bakar Nusantara. Tangannya memegang erat tali tasnya. Ia datang 15 menit lebih awal, bukan karena takut terlambat, melainkan karena ia tidak ingin datang tepat waktu lalu canggung mencari pria itu di antara kerumunan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum masuk ke dalam kafe yang terang benderang. Aroma kopi panggang memenuhi udara. Aulia mengedarkan pandangan di meja dekat jendela kaca. Pria tadi malam sedang duduk di sana, masih dengan kemeja sederhana, tetapi hari ini mengenakan jaket tipis yang lebih rapi. Di sampingnya ada pria lain berusia sekitar 40-an berjas rapi, sedang melihat dokumen di tabletnya. Ketika melihat Aulia, Pak Wijaya berdiri lebih dulu. Kamu sudah datang, nak? Aulia sedikit tertegun dengan isyarat itu. Ya, selamat pagi, Pak, silakan duduk. Pria berjas itu juga berdiri mengangguk, sopan. Halo, Mbak. Saya Dika, Direktur Operasional Jaringan Restoran. Aulia menelan ludah. Jadi, ini bukan pembicaraan biasa. Ia duduk, tangannya di pangkuan, saling bertautan. Pak Wijaya menatapnya beberapa detik. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang tamu, melainkan tatapan seseorang yang sedang menilai sesuatu yang serius. Kamu pasti terkejut, bukan? Aulia jujur. Iya, Pak. Pak Wijaya tersenyum tipis. Saya memeriksa cabang-cabang setiap kuartal. Tanpa pemberitahuan, tanpa memakai jas, tanpa menggunakan mobil perusahaan. Karena jika saya muncul sebagai pemilik, semuanya akan dibersihkan rapi sebelum saya sempat melihat. Pak Dika melanjutkan, suaranya profesional. Baru-baru ini perusahaan menerima beberapa laporan anonim tentang lingkungan kerja di cabang itu, status, prioritas tamu, dan pembagian tip yang kurang transparan. Aulia sedikit terkejut. Pak Wijaya menatap lurus ke arahnya. Tadi malam saya hanya ingin melihat apakah itu benar. Dan Bapak sudah melihatnya? Tanya Aulia. Sudah. Cukup. Suasana hening beberapa detik. Aulia meremas jarinya. Bapak memanggil saya karena itu. Pak Wijaya mengangguk. Saya tahu kamu dipecat. Aulia sedikit menundukkan wajahnya. Ya, Pak. Dan kamu menyesal? Pertanyaan itu datang cepat dan langsung. Aulia mendongak. Tidak, Pak. Kenapa? Karena jika kembali ke tadi malam, saya tetap akan melakukannya. Pak Wijaya menatapnya cukup lama. Kamu tahu, waktu saya masih muda, saya pernah
mencuci piring di sebuah warung makan kecil. Pelanggan masuk melihat pakaian saya, lalu menggelengkan kepala. Pemilik warung menyuruh saya berdiri di dapur. Jangan ke depan. Mereka takut saya merusak citra. Ia berhenti sebentar. Saya berjanji pada diri sendiri. Jika suatu hari saya memiliki hak untuk memutuskan, saya tidak akan membiarkan orang dinilai dari penampilannya. Pak, Dika membuka tabletnya, menunjukkan beberapa grafik. Cabang itu 3 bulan. Terakhir pendapatannya stabil, tetapi tingkat turnover karyawan tinggi, penilaian internal rendah, dan masukan pelanggan tentang ngenes sikap karyawan tidak baik. Aulia melihat ke layar. Ia tidak mengetahui angka-angka ini sebelumnya. Jadi, Bapak mau melakukan apa? Tanyanya. Pak Wijaya bersandar di kursi. Saya tidak ingin menutup cabang itu. Itu salah satu toko pertama yang saya buka. Ia menatapnya. Saya ingin mengubah cara kerjanya. Aulia bernapas pelan. Ya, Pak, saya tidak bisa langsung mengangkat kamu menjadi manajer. Aulia terkejut dengan ucapan langsung itu. Perusahaan punya prosedur, punya divisi HRD, punya tingkatan manajemen. Saya tidak melakukan semuanya berdasarkan emosi. Pak Wijaya sedikit tersenyum. Tapi saya bisa memberimu kesempatan. Pak Dika meletakkan setumpuk dokumen di depan Aulia. Posisi asisten manajer, operasional masa percobaan 2 bulan. Kamu akan bekerja langsung di bawah pengawasan saya. Jika memenuhi syarat, divisi HRD akan mempertimbangkan penunjukan resmi. Aulia menatap tulisan di halaman pertama. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kenapa saya, Pak? Tanyanya pelan. Pak Wijaya langsung menjawab, karena kamu melihat orang lain sebagai manusia sebelum melihat mereka sebagai tagihan. Suasana di antara ketiganya hening. Aulia merasakan jantungnya berdebar kencang. Tapi saya belum pernah mengelola seluruh cabang. Pak Dika berkata dengan tenang. Kamu pernah menjadi kepala pelayan shift malam? Pernah menangani kekurangan karyawan di jam sibuk? Pernah menyelesaikan konflik antara dapur dan pelayan? Catatan internalmu tidak buruk? Aulia terkejut. Bapak punya catatan, saya. Kami punya catatan semua karyawan. Pak Wijaya menatapnya. Pertanyaannya, bukan apakah kamu pernah mengelola, tetapi apakah kamu berani bertanggung jawab? Aulia teringat Aldi, teringat uang kos, teringat surat pemutusan kontrak kemarin. Ia juga teringat tatapan Pak Rian saat mengatakan, kebaikan tidak bisa membayar sewa. Jika ia menolak, ia akan mencari pekerjaan pelayan lain. Mungkin stabil, mungkin kurang tekanan. Tetapi jika ia setuju, ia akan memasuki pertarungan yang sesungguhnya. Apakah saya akan memiliki wewenang penuh untuk melakukan perubahan, Pak? Tanya Aulia. Pak Dika menggelengkan kepala. Tidak sepenuhnya. Kamu harus melaporkan setiap penyesuaian besar dan harus mematuhi peraturan perusahaan. Pak Wijaya menambahkan, kamu tidak akan disukai semua orang, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama. Aulia tersenyum tipis. Saya rasa mereka sudah tidak menyukai saya sejak dulu. Kedua pria itu ikut tersenyum. Jadi, keputusanmu? Tanya Pak Wijaya. Aulia menatap keluar jendela kaca. Hujan masih gerimis. Ia teringat momen tadi malam ketika ia menarik kursi untuk pria itu duduk. Sebuah tindakan kecil. Ia berbalik, menatap lurus ke arah Pak Wijaya. Saya. Terima Pak. Pak Dika mengangguk, mengeluarkan sebuah pulpen. Tanda tangan. Di sini mulai Senin depan. Aulia memegang pulpen. Tangannya sedikit gemetar, tetapi tanda tangannya tetap jelas. Ketika ia meletakkan pulpen, ia tahu ia baru saja melewati sebuah batas. Pak Wijaya berdiri. Saya tidak berharap kamu sempurna. Saya hanya berharap kamu jujur. Aulia berdiri. Baik, Pak. Iya.
menatapnya sekali lagi sebelum pergi. Dan ingat satu hal, menjadi pemimpin, tidak hanya melindungi kebenaran, tetapi juga harus tahu bagaimana membuat kebenaran itu bertahan. Ketika kedua pria itu meninggalkan kafe, Aulia masih duduk beberapa menit. Ia membuka ponselnya. Aldi, kakak punya pekerjaan baru. Adiknya langsung membalas. Benarkah, Kak? Kerja apa? Aulia melihat kontrak percobaan asisten manajer di depannya. Ia mengetik lalu menghapus, lalu mengetik lagi. Asisten manajer. Masa percobaan. Aldi membalas dengan serangkaian tanda seru. Aulia tertawa. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia merasakan seberkas cahaya di hatinya. Tapi ia juga tahu minggu depan ketika ia masuk ke restoran dengan peran baru, tatapan Pak Rian tidak akan sama seperti tadi malam. Dan masa percobaan 2 bulan, itu tidak hanya akan menjadi ujian kemampuan, tetapi juga ujian keberanian. Di luar hujan mulai reda, babak baru-baru saja terbuka. Dan kali ini, Aulia tidak lagi berdiri di pinggir ruang makan. Ia akan melangkah ke pusat perhatian semua orang. Senin pukul 30 pagi, Aulia berdiri di depan pintu restoran nasi bakar Nusantara dengan perasaan yang sama sekali berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia tidak lagi mengenakan seragam pelayan, melainkan kemeja putih, celana hitam dengan papan nama baru yang jelas tertulis. Aulia, asisten manajer operasional masa percobaan. Pintu kaca memantulkan citra dirinya. Masih gadis yang sama, tetapi tatapannya sedikit berbeda. Bukan lagi tatapan orang yang hanya perlu menyelesaikan shift, melainkan tatapan orang yang sebentar lagi harus bertanggung jawab atas seluruh tim. Ia mendorong pintu masuk. Bel berdering, nyaring. Tetapi kali ini bukan pertanda kedatangan pelanggan, melainkan pertanda dimulainya perubahan. Lisa yang sedang memeriksa kasir mendongak. Tatapannya berhenti pada papan nama di dada Aulia. Bimo keluar dari dapur terdiam sesaat. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik pertama. Aulia berinisiatif. Selamat pagi semuanya. Mulai hari ini, saya akan bekerja dengan kalian dalam peran baru. Saya berharap dukungan kalian. Suaranya tenang. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu lembut. Bimo mengangguk, tetapi tatapannya tidak seramah sebelumnya. Lisa mencibir pelan. Cepat sekali promosinya. Aulia mendengarnya tetapi tidak bereaksi. Ia berbalik ke papan jadwal shift. Shift, malam minggu ini akan saya sesuaikan sedikit. Ia berkata, pembagian meja akan lebih merata dan tip akan diumumkan secara transparan sesuai jam kerja. Sebenarnya, Lisa langsung mendongak. Maksudnya apa? Aulia berbalik menatap, lurus. Sebelumnya tip dibagi berdasarkan kelompok yang akrab. Mulai sekarang kita hitung berdasarkan shift dan jam kerja. Suasana di ruangan langsung berubah. Bimo mengerutkan kening. Tapi kalau begitu akan sangat rumit. Saya akan membuat tabel yang jelas, jawab Aulia. Semua orang akan tahu berapa yang mereka terima. Tidak ada yang perlu bertanya-tanya. Seorang karyawan baru yang berdiri di sampingnya menghela napas pelan seolah baru mendengar sesuatu yang tidak diinginkan. Pagi itu berlalu dengan tidak mulus. Pelanggan datang lebih banyak dari yang diperkirakan karena cuaca sejuk setelah hujan. 2 karyawan tiba-tiba mengajukan izin cuti. 1 melaporkan sakit, 1 lagi izin karena urusan keluarga. Aulia memutuskan untuk turun langsung membantu di ruang makan. Meja 6 kurang air, meja 3 belum ada nasi. Ia sambil memeriksa pesanan, mengingatkan dapur, dan membantu membersihkan meja. Sampai pukul 1200 siang, ia menyadari belum makan apapun. Laporan pendapatan akhir hari dicetak turun 15% dibandingkan periode yang sama minggu lalu. Pak Dika, Direktur Operasional menelepon pukul 5.00 sore. Saya sudah melihat laporan, katanya terus terang.
Pendapatan hari ini turun cukup banyak. Aulia berdiri di kantor melihat angka-angka. Mungkin karena kekurangan karyawan di jam sibuk, Pak. Tidak hanya itu, Pak Dika memotong. Kamu mengubah jadwal shift secara tiba-tiba. Karyawan belum terbiasa. Pelanggan menunggu lama. Aulia diam. Menjadi pemimpin tidak hanya soal benar. Lanjut Pak Dika, tapi juga harus tahu waktunya. Setelah panggilan berakhir, Aulia duduk di kursi menghela napas. Ia tahu ia tidak salah secara prinsip, tetapi mungkin ia terlalu terburu-buru. Malam itu, Lisa melewati ruang manajer, berbicara cukup keras untuk didengar. Manajer seperti ini mungkin belum sampai 2 bulan. Aulia meremas tangannya, tetapi tidak keluar untuk bereaksi. Malam itu, kembali ke kosan, Aldi menatap kakaknya. Kakak, kenapa? Aulia menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Tetapi ketika ia berbaring di tempat tidur, ia tidak bisa tidur. Ia memikirkan perubahan yang ia buat. Ia percaya itu perlu, tetapi ia lupa satu hal. Sistem tidak berubah, hanya dengan perintah. Keesokan paginya, situasi semakin tegang. Seorang pelayan mengajukan surat pengunduran diri. Saya merasa lingkungan berubah terlalu cepat. Saya tidak terbiasa. Aulia membaca surat. Itu terasa seperti pukulan di dadanya. Ia tidak bisa memaksa siapapun untuk tinggal. Hingga jam makan siang hanya tersisa 3 pelayan yang bekerja. Pelanggan menunggu lebih lama. Sepasang suami istri paruh baya bangkit sebelum memesan. Menunggu terlalu lama, kata suami itu sambil menggelengkan kepala. Aulia berlari meminta maaf, tetapi mereka sudah keluar. Ia kembali ke counter. Perasaan tidak berdaya melanda. Bimo menatapnya berkata pelan, kamu lihat, tidak semua hal bisa diubah begitu saja. Kalimat itu tidak sepenuhnya mengandung kebencian, tetapi juga tidak mendukung. Hingga akhir hari ketiga, pendapatan terus menurun. Pak Dika menjadwalkan rapat daring. Dengannya, kamu mencoba melakukan segalanya sekaligus, katanya. Kamu ingin membuktikan diri pantas, tetapi kamu mendorong tim ke posisi defensif. Aulia menatap layar, tatapannya lelah. Saya pikir jika tidak segera berubah, mereka akan terus melakukan cara lama. Perubahan butuh strategi, jawab Pak Dika, bukan pertarungan. Rapat berakhir. Aulia duduk diam di ruang manajer. Ia membuka kembali papan jadwal shift, melihat setiap nama, memikirkan setiap karakter. Ia menyadari bahwa ia telah memasuki peran baru dengan mentalitas seseorang yang harus membuktikan diri, daripada seseorang yang harus memimpin. Sore itu ia memutuskan untuk mengadakan rapat singkat. Semuanya, katanya, berdiri di tengah ruang makan. Minggu ini kita menghadapi kesulitan. Saya bertanggung jawab karena telah melakukan perubahan terlalu cepat. Seluruh ruangan, hening. Saya tidak akan menarik kembali pembagian tip yang transparan, tetapi saya akan menerapkannya secara bertahap. Setiap minggu menyesuaikan satu bagian. Dan kalian semua bisa memberikan masukan. Lisa menatapnya, tatapannya tidak lagi tajam seperti sebelumnya, tetapi masih waspada. Bimo berkata, pelan. Jika pembagian tip jelas, saya ingin melihat tabel perhitungannya. Baik, jawab Aulia segera. Saya akan umumkan. Suasana sedikit mereda, tetapi konsekuensi dari 3 hari pertama masih ada. Malam keempat ketika mencetak laporan, Aulia melihat angka penurunan 18%. Ia bersandar di kursi, memejamkan mata. Sebuah pertanyaan menyelinap ke benaknya. Apakah Pak Rian benar? Apakah kebaikan dan transparansi cukup untuk mengelola sebuah restoran? Ponselnya berdering. Pesan dari Pak Dika. Besok, saya akan datang ke cabang. Jantungnya menciut. Masa percobaan 2 bulan baru. Berjalan 4 hari dan ia telah melakukan kesalahan pertama. Tetapi yang tidak ia ketahui, kesalahan ini hanyalah awal dari serangkaian tantangan yang lebih besar menanti di depan. Di luar ruang
Makan, suara piring sendok masih terdengar. Restoran masih beroperasi, tetapi fondasinya sedang berguncang. Dan kali ini, Aulia bukan lagi pengamat. Ia adalah orang yang harus menjaganya tetap teguh. Pak Dika datang ke cabang pada Jumat pagi. Ia tidak datang bersama rombongan besar, tidak menciptakan tekanan publik, hanya masuk seperti pelanggan biasa, mengamati setiap gerakan kecil di ruang makan. Aulia berdiri di konter secara pribadi, memeriksa pesanan sebelum meneruskannya ke dapur. Ia melihat Pak Dika. Jantungnya sedikit mencut tetapi ia tetap tenang. Setelah makan siang, keduanya masuk ke ruang manajer. "Saya tidak datang untuk memarahimu," kata Pak Dika segera setelah pintu tertutup. "Saya datang untuk melihat bagaimana kamu menangani tekanan." Aulia mengangguk. "Saya salah karena terlalu terburu-buru." Pak Dika menatapnya sejenak. "Kamu salah karena berpikir harus membuktikan diri dengan perubahan besar. Tetapi, kadang-kadang hanya perlu mengubah satu hal dan melakukannya dengan sangat baik." Aulia diam. "Minggu depan lanjut, Pak Dika. Kamu hanya fokus pada satu hal, standarisasi prosedur dapur untuk menghindari kesalahan. Jangan menyentuh hal lain." Aulia mencatat. Ia tidak tahu bahwa peringatan itu akan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Minggu sore, restoran sangat ramai. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang masuk. Di antaranya ada seorang gadis kecil, berusia sekitar 10 tahun. Aulia secara langsung merekomendasikan hidangan untuk mereka. "Apakah adik bisa makan makanan laut?" tanyanya seperti biasa. Ibu anak itu menggelengkan kepala. "Adik alergi udang dan kepiting." "Beri dia ikan saja." Aulia mencatat dengan jelas di pesanan. "Tanpa makanan laut." Ia mengingatkan Chef Andi. "Chef, tolong ingat. Meja anak kecilnya alergi udang dan kepiting." Chef Andi mengangguk. Saat jam sibuk, semuanya berlangsung cepat dan mendesak. 15 menit kemudian, hidangan disajikan. 5 menit kemudian, suara ibu anak itu terdengar panik. "Anakku, anakku kenapa?" Aulia berbalik. Wajah gadis kecil itu pucat pasi, bibirnya mulai memerah, tangannya gatal-gatal. Ayah anak itu membanting tangan ke meja. "Dia alergi," teriaknya. Aulia berlari mendekat. "Bu, tolong biarkan saya lihat lagi makanannya." Ia melihat ke mangkuk sup ikan. Seekor udang kecil tersembunyi di dasar. Sisa dari pesanan sebelumnya, jantungnya terasa seperti jatuh. "Panggil ambulans," teriak ayah anak itu. Aulia tidak ragu. "Mas Bimo, telepon 118. Saya ikut keluarga." Dalam waktu 5 menit, gadis kecil itu dibawa ke mobil. Aulia duduk di samping ibunya, tangannya meremas erat. "Maafkan saya, Bu. Maafkan saya." Ibu itu tidak menjawab, hanya menatap anaknya. Di rumah sakit, dok mengkonfirmasi reaksi alergi ringan. Ditangani tepat waktu sehingga tidak berbahaya. Aulia menghela napas lega, tetapi perasaan bersalah masih sangat berat. Ia kembali ke restoran ketika hari sudah gelap. Di depan pintu, sekelompok orang sedang berkumpul. Lisa memegang ponsel, wajahnya pucat. "Ba, Aulia, lihat ini." Aulia melihat ke layar. Sebuah postingan Facebook, disertai foto gadis kecil di rumah sakit. Restoran nasi bakar Nusantara meremehkan nyawa anak-anak. Mengingatkan berulang kali tentang masalah udang di hidangan. Hanya dalam 2 jam postingan, itu sudah ribuan kali dibagikan. Aulia merasa kakinya lemas. Ia masuk ke ruang manajer dan langsung menelepon Pak Dika. "Pak, terjadi insiden alergi." Pak Dika terdiam beberapa detik. "Bagaimana kondisi anak itu?" "Sudah stabil, Pak." "Apakah keluarga sudah mengajukan keluhan?" "Belum tahu, Pak." "Apa yang sudah kamu lakukan?" "Saya ikut keluarga ke rumah sakit, Pak. Saya minta maaf. Saya bertanggung jawab." Di ujung telepon,
Sana, Pak Dika menghela napas. Baiklah, kamu melakukan yang benar, tapi sekarang ada media sosial. Malam itu, Aulia bertahan sampai jam 11. Ia segera mengadakan rapat internal. Dapur, periksa lagi seluruh prosedur, katanya. Jangan sampai bahan-bahan tercampur. Chef Andi menunduk. Maaf, Mbak. Saat itu, ramai sekali. Saya tidak memeriksa sisa pesanan dengan cermat. Aulia tidak membentak. Ini kesalahan sistem, bukan kesalahan satu orang, tetapi mulai sekarang, setiap pesanan alergi harus memiliki kartu merah khusus. Ia mencetak formulir peringatan baru. Malam itu ia tidak pulang ke kosan. Ia duduk di kantor melihat papan pendapatan dan layar ponsel. Ulasan Google mulai muncul. 1 bintang tidak bertanggung jawab. 1 bintang meremehkan pelanggan. Ia mengirim pesan kepada Aldi. Hari ini kakak pulang terlambat. Aldi langsung menelepon balik. Ada apa, Kak? Aulia terdiam beberapa detik. Ada pelanggan yang alergi. Berbahaya. Tidak. Aldi menghela napas lega. Kakak jangan menyalahkan diri sendiri. Itu kesalahan sistem. Aulia tersenyum lemah. Ya, keesokan paginya keluarga gadis kecil itu datang ke restoran. Aulia keluar, menunduk. Saya minta maaf, Bapak dan Ibu. Semua biaya rumah sakit sudah saya bayar. Ayah anak itu menatapnya sejenak. Kamu manajernya? Ya, asisten manajer. Masa percobaan. Ibu anak itu menghela napas. Saya tidak ingin membesar-besarkan masalah, tetapi saya ingin kamu memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Aulia mengangguk. Saya janji mereka pergi. Tetapi menjelang sore, sebuah surat dikirimkan yang memberitahukan inspeksi keamanan pangan. Berdasarkan surat pengaduan, Pak Dika menelepon lagi. Surat sudah dikirimkan ke pemerintah kota. Inspeksi akan turun minggu ini. Aulia duduk tegak. Saya mengerti, Pak. Kamu takut? Aulia melihat ke ruang makan tempat karyawan, berbisik-bisik. Jika begitu, bekerjalah dengan benar, kata Pak Dika. Inspeksi tidak semenakutkan menyembunyikan. Menjelang sore, Aulia memeriksa rekaman CCTV lagi. Ia menemukan hal lain. Beberapa tagihan diubah setelah jam tutup. Nama pengguna yang masuk adalah milik seorang pelayan. Ia memeriksa 3 hari sebelumnya juga ada perubahan. Bukan kesalahan teknis. Ada seseorang yang mengoperasikan di luar jam kerja. Jantungnya kembali terasa berat. Kris belum berhenti dialgi. Ada sesuatu yang diam-diam terjadi di dalam. Di luar pintu, hujan mulai turun lagi. Aulia berdiri di tengah ruang makan melihat karyawannya. Ia tidak tahu siapa yang jujur, siapa yang ragu, tetapi ia tahu satu hal. Jika ia tidak bertahan saat ini, semuanya akan runtuh. Masa percobaan 2 bulan belum berjalan separuh, dan ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah inspeksi, restoran nasi bakar Nusantara tidak dikenakan sanksi berat. Prosedur dapur diminta untuk diperbaiki. Beberapa surat peringatan dibuat, tetapi syukurlah tidak ada hukuman penutupan. Aulia menghela napas lega, tetapi ia mengerti bahwa keberuntungan tidak bisa menjadi dasar bagi sebuah sistem. Namun, ulasan bintang 1 di Google terus bermunculan. Ada komentar yang sangat spesifik, menyebutkan kesalahan, penghitungan tagihan, pelayanan lambat, bahkan ada yang mengatakan karyawan sengaja menagih lebih. Aulia mulai memperhatikan data lebih cermat. Suatu malam setelah restoran tutup, ia tinggal sendiri di kantor. Cahaya lampu neon putih memancar ke meja kerja. Ia membuka sistem manajemen penjualan, memfilter tagihan dalam 2 minggu terakhir. Ia menyadari satu hal. Ada tagihan yang diubah setelah pelanggan membayar, harga makanan diubah, beberapa diskon dihapus, beberapa item ditambahkan,
lalu dihapus. Lagi. Ia memeriksa riwayat login. Nama. Akun muncul Bimo. Aulia terdiam beberapa detik. Ia tidak ingin percaya itu. Bimo pernah bekerja bersamanya selama 3 tahun. Ia tidak dekat, tetapi juga tidak pernah membuat masalah. Ia terus memeriksa hari-hari lain. Ada perubahan pada pukul 2247. Ada juga pada pukul 2310. Setelah jam tutup, Aulia bersandar di kursi. Jantungnya berdetak pelan tetapi berat. Ia tidak bisa langsung menyimpulkan. Mungkin itu kesalahan operasional, mungkin kekeliruan. Tetapi, ketika ia melihat rekaman CCTV internal, gambar yang muncul membuatnya tidak bisa menyangkal. Pukul 22.45 hari Rabu. Setelah karyawan lain pulang, Bimo kembali ke counter kasir, masuk sistem, mengoperasikan beberapa menit, lalu mematikan komputer. Aulia memundurkan rekaman untuk melihat 2 hari lainnya. Masih Bimo. Ia mematikan layar. Melihat keluar jendela kaca ruang. Makan yang gelap, hanya ada cahaya lampu. Jalan yang masuk. Ia tidak ingin percaya bahwa ia sedang disabotase dari dalam. Keesokan paginya, Aulia memanggil Bimo ke ruang manajer. Bimo masuk. Wajahnya biasa saja. Ada apa, Mbak Aulia? Ia tidak terburu-buru berbicara. Ia meletakkan di depan Bimo cetakan riwayat perubahan tagihan. Tolong, Mas, lihat. Ini. Bimo melihat kertas itu, matanya tertegun sesaat. Ini mungkin. Saya salah ubah. 3 kali dan semuanya. Setelah jam tutup, Bimo terdiam. Aulia menatap lurus ke arahnya. Bisakah Mas jujur pada saya? Bimo menghela napas, duduk di kursi di depannya. Mbak pikir, saya melakukan itu untuk apa? Aulia menjawab pelan. Saya belum mau berpikir. Saya ingin mendengar dari Mas. Suasana di ruangan menjadi tegang. Bimo mengusap dahinya. Saya tidak mengambil uang. Mbak, tahu itu. Saya mengubahnya agar pendapatan terlihat buruk. Aulia merasa seperti ada yang menuangkan air dingin ke kepalanya. Kenapa? Bimo menatap meja. Parian bilang Bak tidak akan bertahan. Dia bilang, kalau pendapatan turun lagi, beberapa waktu, manajemen akan meninjau keputusan. Aulia tidak terkejut mendengar nama Pak Rian. Ia sudah menduga dia membayar Mas. Bimo menggelengkan kepala. Tidak, dia hanya bilang kalau dia kembali. Siapapun yang mendukungnya akan diutamakan. Aulia meremas tangannya. Mas percaya dia akan kembali. Bimo tersenyum tipis. Sudah berapa tahun saya di sini, Mbak? Saya tahu cara kerja. Idealisme Mbak tidak akan bertahan lama. Aulia menatapnya. Sangat lama. Mas pikir saya melakukan ini karena idealisme, bukan begitu? Mbak, saya melakukannya karena jika kita terus bekerja dengan cara lama, restoran ini cepat atau lambat akan runtuh. Bimo terdiam. Aulia berdiri berjalan ke jendela. Cahaya pagi masuk ke ruangan. Mas tahu apa yang paling berbahaya? Katanya pelan. Bukan inspeksi, bukan ulasan bintang 1, tapi orang-orang di dalam rumah tidak percaya pada tempat mereka bekerja. Bimo mendongak, saya tidak membenci, Mbak. Saya hanya tidak percaya. Aulia berbalik menatapnya. Jadi, Mas lebih percaya pada Pak Rian? Bimo tidak menjawab. Setelah beberapa detik hening, Aulia duduk lagi. Saya bisa membuat laporan ke divisi HRD, Mas. Akan dikenakan sanksi. Bimo mengangguk, seolah menerima. Atau lanjut Aulia. Mas bisa berhenti. Sampai di sini, Bimo mendongak. Mbah, tidak akan melaporkan. Saya butuh orang. Untuk bekerja, tidak butuh musuh. Tambahan. Bimo menatapnya tajam. Mbak, percaya pada saya? Aulia menggelengkan kepala. Saya tidak sepenuhnya percaya, tapi saya memberimu kesempatan. Bimo menunduk. Saya minta maaf.
Permintaan. Maaf tidak cukup, kata Aulia. Mas harus memilih. Memilih apa? Bertahan dan melakukan yang benar atau berhenti? Bimo menarik napas dalam-dalam. Saya akan bertahan. Aulia mengangguk. Kalau begitu, mulai hari ini, Mas adalah orang pertama yang menandatangani komitmen transparansi sistem. Bimo mengangguk. Ketika ia meninggalkan ruangan, Aulia duduk diam beberapa menit. Ia tahu keputusan ini berisiko, tetapi jika ia langsung memecat Bimo, tim akan semakin terpecah belah. Sore harinya, Mira, karyawan baru datang menemuinya. Mbak Aulia, saya boleh bicara sebentar? Aulia mengangguk. Saya dengar Mbak Lisa bilang, Pak Rian masih mengirim pesan ke beberapa orang. Dia bilang, Mbak Aulia hanya orang atasan, tidak mengerti kenyataan. Aulia tersenyum tipis. Kamu percaya? Mira menggelengkan kepala. Saya hanya tahu Mbak adalah orang pertama yang bertanya, apakah saya lelah saat saya lembur. Aulia merasa tenggorokannya tercekat. Terima kasih, Dek. Malam itu Aulia mengirim email kepada Pak Dika melaporkan seluruh kejadian. Pak Dika langsung menelepon balik. Kamu menanganinya terlalu lunak. Saya tahu, Pak. Tapi saya setuju. Jika kamu bisa membangun kembali kepercayaan, itulah kepemimpinan. Aulia menghela napas pelan. Pak Rian tidak akan berhenti begitu saja. Pak Dika terdiam beberapa detik. Saya tahu. Ia menutup telepon. Aulia melihat ke ruang makan. Karyawan masih bekerja. Suara piring, sendok beradu. Suara pelanggan memesan. Di luar semuanya terlihat normal. Tetapi, di dalam pertarungan diam-diam sedang berlangsung. Ia tahu jika ia tidak menangani sabotase ini secara tuntas, itu akan terus berlanjut. Dan lain kali, mungkin bukan hanya tagihan. Ia berdiri, berjalan ke ruang makan, bukan lagi pelayan, juga belum manajer resmi, tetapi ia telah memilih untuk bertahan di tengah badai. Dan kali ini ia tidak hanya melindungi seorang pelanggan, ia melindungi seluruh sistem yang sedang diambang kehancuran. Senin pagi, Aulia datang lebih awal dari biasanya hampir 1 jam. Restoran masih belum buka, suasananya masih hening, hanya ada suara sapu lantai dan suara peralatan dapur. Ia berdiri di tengah ruang makan melihat sekeliling. 3 minggu yang lalu, ia masih menjadi pelayan yang berlarian di sini. Hari ini, ia adalah orang yang harus menghadapi seluruh tim. Tidak hanya sebagai asisten manajer masa percobaan, tetapi sebagai orang yang berani mengatakan kebenaran. Ia telah memikirkan sepanjang akhir pekan. Ia tidak bisa terus menangani individu secara terpisah. Jika ia terus menyelesaikannya secara diam-diam, kecurigaan akan meluas dan kepercayaan. Hal yang paling rapuh akan runtuh. Sebelum ia sempat membangunnya kembali, ia mengirim pesan ke grup internal. Pukul 8.00 pagi, rapat seluruh karyawan wajib hadir. Tepat pukul 00.00, semua orang hadir. Ada yang berdiri, melipat tangan. Ada yang duduk menghela napas. Ada yang menatapnya dengan tatapan sulit ditebak. Lisa berdiri dekat kaunter kasir, wajahnya tanpa ekspresi. Bimo berdiri di belakang, terlihat tegang tetapi tidak menghindar. Aulia berdiri di tengah ruang makan, tidak membawa catatan, tidak memegang kertas. Ia menarik napas. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Tidak ada yang menjawab. 3 minggu terakhir cabang, kita mengalami banyak hal. Alergi, makanan, inspeksi, pendapatan menurun, ulasan bintang 1. Beberapa tatapan saling melirik. Saya tidak menyangkal tanggung jawab saya atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Saya melakukan perubahan terlalu cepat. Saya membuat kalian semua tidak nyaman. Lisa tersenyum sinis. Aulia melanjutkan, tapi ada satu hal yang tidak bisa saya diamkan lagi. Ia mengangkat setumpuk kertas. Ini adalah riwayat perubahan
tagihan dalam 2 minggu terakhir. Suasana tiba-tiba menjadi berat. Ada yang masuk ke sistem di luar jam kerja untuk mengubah data. Lisa melipat, tangannya lebih erat. Siapa yang kamu maksud? Tanyanya. Aulia tidak langsung menatapnya. Saya sudah berbicara secara pribadi dengan orang yang bersangkutan. Bimo melangkah maju. Saya beberapa suara berbisik-bisik terdengar. Lisa berbalik, menatap Bimo. Kamu gila? Bimo tidak menatapnya. Saya mengubah tagihan agar pendapatan terlihat buruk. Seluruh ruangan seolah membeku. Aulia berkata, pelan. Mas Bimo sudah mengakui dan menandatangani komitmen untuk berhenti. Lisa tertawa. Begitu saja tidak ada sanksi. Aulia berbalik menatapnya untuk pertama kalinya. Ada satu bagian lagi. Ia mendekat ke Lisa. Ada pesan antara Pak Rian dan beberapa karyawan. Isinya menyiratkan bahwa jika cabang ini gagal, dia akan dipertimbangkan untuk kembali. Lisa kaku, kamu memfitnah. Saya tidak. Bilang kamu terlibat mengubah tagihan? Jawab Aulia dengan tenang. Tapi saya tahu kamu adalah orang yang menyebarkan kabar bahwa saya diangkat karena koneksi. Beberapa karyawan melihat ke Lisa. Lisa memerah, siapa juga yang tidak berpikir begitu, pelayan naik jadi asisten manajer dalam semalam. Aulia mengangguk, benar, kalian berhak curiga, tetapi curiga tidak berarti sabotase. Lisa melangkah maju. Kamu pikir kamu cukup hebat? Kamu belum pernah jadi manajer. Kamu pikir beberapa kata bijak bisa menyelamatkan restoran ini? Aulia menatap lurus ke arahnya. Saya tidak lebih hebat dari siapapun, tetapi saya di sini untuk bekerja, bukan untuk memihak. Lisa mencibir. Kamu pikir mereka percaya padamu? Aulia berbalik menatap seluruh ruangan. Saya tidak meminta kalian percaya pada saya. Saya meminta kalian melakukan yang benar. Suasana hening. Aulia melanjutkan. Divisi HRD sudah dilapori. Tindakan mengubah data akan diproses sesuai peraturan perusahaan. Lisa terdiam. Kamu melaporkan ke atasan. Saya melaporkan ke Benasan. Tepat saat itu, pintu kaca terbuka. Pak Dika masuk tidak mengenakan jas, hanya kemeja sederhana, tetapi kehadirannya membuat seluruh ruangan hening. Ia berdiri di samping Aulia. Kami sudah meninjau seluruh sistem. Perubahan di luar jam kerja adalah pelanggaran peraturan. Ia melihat sekeliling. Tetapi perusahaan tidak ingin menghukum jika belum perlu. Kami ingin memperbaiki. Lisa berbalik ke Bimo. Kamu mengkhianati saya. Bimo menggelengkan kepala. Saya mengkhianati cara kerja lama. Aulia menambahkan, mulai hari ini, setiap perubahan setelah jam kerja harus ditandatangani oleh 2 orang. Pembagian tip akan diumumkan secara transparan dan setiap karyawan berhak memberikan masukan langsung ke divisi HRD jika merasa tidak transparan. Seorang karyawan muda berbisik pelan. Mbak akan bertahan lama di sini. Pertanyaan itu membuat suasana menjadi berat. Aulia menjawab terus terang. Saya, dalam masa percobaan 2 bulan. Lisa tertawa. Begitu saja sudah berani bicara panjang lebar. Aulia menatapnya. Saya mungkin tidak akan lama di sini, tetapi selama saya di sini, saya akan melakukan yang benar. Keheningan berlangsung. Beberapa detik lalu, Mira melangkah maju. Saya tidak tahu apakah Mbak Aulia akan bertahan, tetapi sejak Mbak menjabat, saya merasa pendapat saya didengar. Orang lain mengangguk. Dia tidak marah saat kami salah, hanya mengingatkan bukan dukungan yang ramai, tetapi suara-suara kecil yang cukup untuk membuat perbedaan. Lisa melihat sekeliling, menyadari bahwa tatapan simpati tidak lagi sebanyak dulu. Pak Dika berkata, Mbak Lisa, divisi HRD, akan berbicara secara pribadi dengan Anda tentang penyebaran informasi internal yang tidak akurat. Lisa pucat. Pasti. Saya hanya mengatakan apa yang dipikirkan orang banyak. Pak Dika
menjawab singkat. Perusahaan tidak memproses pikiran, hanya memproses tindakan. Lisa meremas tangannya. Kalau begitu saya berhenti. Aulia menatapnya. Itu keputusanmu. Lisa berbalik berjalan. Keluar dari ruang makan. Pintu kaca tertutup dengan suara kering. Tidak ada yang mengejar. Setelah beberapa detik, hening, Pak Dika berbalik ke Aulia, lanjutkan pekerjaan. Lalu ia pergi. Karyawan menyebar bersiap untuk membuka pintu menyambut pelanggan. Bimo mendekat ke Aulia. Terima kasih, Mbak. Aulia menatapnya. Jangan berterima kasih. Lakukan yang terbaik. Bimo mengangguk. Ketika restoran dibuka, Aulia berdiri di counter kasir cukup lama. Ia tahu, semuanya belum sepenuhnya baik. Beberapa orang masih ragu. Beberapa orang masih bimbang. Tetapi hari ini, untuk pertama kalinya kebenaran diucapkan di depan umum. Tidak lagi berbisik di belakang, tidak lagi gosip yang setengah-setengah. Ia tidak yakin ia sudah menang, tetapi ia tahu ia tidak lagi sendirian seperti sebelumnya. Dan ketika pelanggan pertama masuk, Aulia secara pribadi menarik kursi. Selamat datang, Bapak, Ibu. Silakan masuk. Suaranya masih lembut. Seperti malam itu ketika ia menarik kursi untuk seorang pelanggan yang tidak diistimewakan. Tetapi hari ini ia tidak hanya melayani satu orang. Ia sedang membangun kembali kepercayaan sedikit demi sedikit. Setelah rapat pagi itu, restoran nasi bakar Nusantara tidak langsung berubah. Tidak ada keajaiban. Yang terjadi, tidak ada tepuk tangan massal. Tidak ada yang tiba-tiba menjadi karyawan teladan hanya setelah satu kali pembicaraan. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Suasana tidak lagi sesak. Tatapan yang menghindar berkurang. Percakapan di belakang mereda. Papan, pembagian tip yang baru dipasang di sebelah konter kasir dengan tanda tangan setiap orang. Lisa berhenti bekerja di minggu itu juga. Divisi HRD menanganinya dengan cepat, tanpa keributan, tanpa spanduk, hanya sebuah nama yang dihapus dari papan jadwal shift. Bimo bekerja jauh lebih keras. Ia berinisiatif untuk memeriksa ulang tagihan sebelum menutup shift. Bukan karena takut, melainkan karena ingin membuktikan bahwa ia tidak lagi berada di antara dua pihak. Aulia tidak mengungkit masa lalu. Ia fokus pada prosedur dapur, memasang kartu merah untuk hidangan yang menyebabkan alergi, meminta konfirmasi 2 kali sebelum hidangan disajikan. 3 minggu berlalu, ulasan Google mulai memiliki komentar positif. Di antara ulasan lama, manajer baru menangani situasi dengan sangat bertanggung jawab. Karyawan lebih ramah. Pendapatan secara bertahap stabil. Tetapi Aulia tahu stabilitas itu masih rapuh. Suatu Sabtu malam, restoran penuh sesak. Pelanggan mengantre di luar. Aulia sedang membantu di ruang makan ketika pintu kaca terbuka. Bel berdering nyaring. Ia tidak perlu berbalik untuk mengetahui siapa yang baru saja masuk. Suara yang dalam dan familiar terdengar dari belakang. Ramai sekali ya. Ia berbalik. Pak Rian berdiri di sana kemeja abu-abu. Tangan dimasukkan ke saku celana. Tatapannya tenang sama sekali tidak menghindar. Bimo yang berdiri di dekatnya terdiam. Sesaat, beberapa karyawan saling pandang. Aulia melangkah ke arah Pak Rian. Bapak mau pesan apa? Suaranya tidak terlalu tajam. Juga tidak terlalu lembut. Pak Rian mencibir. Saya hanya datang untuk makan. Tidak boleh. Ya, Bapak adalah tamu. Aulia memberi isyarat ke meja dekat jendela tepat di tempat Pak Wijaya pernah duduk. Pak Rian melihat sekeliling lalu duduk. Bimo mendekat ke Aulia berkata pelan, Mbak, mau saya yang lai. Aulia menggelengkan kepala. Biar saya saja. Ia mendekat ke meja Pak Rian, meletakkan menu. Bapak, mau pesan apa? Pak Rian tidak langsung membuka menu. Kamu bisa bertahan lebih
Lama dari yang saya kira. Aulia tersenyum tipis. Saya juga. Pak Rian menatapnya sejenak. Dengar-dengar kamu rapat karyawan secara terbuka. Hebat juga. Hanya transparan, Pak. Transparan? Pak Rian tertawa pelan. Kamu pikir mereka benar-benar mengikutimu? Mereka hanya mengikuti yang lebih kuat. Aulia tidak langsung menjawab. Ia melihat ke ruang makan di mana Mira sedang menunduk, mengambil sendok yang jatuh untuk pelanggan. Di mana Bimo dengan sabar menjelaskan hidangan kepada sepasang suami istri lansia. Mungkin katanya, pelan, tetapi kuat tidak selalu berarti suara keras. Pak Rian bersandar di kursi. Kamu tahu saya tidak dikenakan sanksi apa-apa? Saya duga begitu, Pak. Perusahaan memindahkan saya ke cabang lain. Saya tetap manajer. Aulia mengangguk. Selamat, Pak. Pak Rian memiringkan kepala. Kamu tidak penasaran? Penasaran apa, Pak? Mengapa Anda masih bertahan? Aulia menatap lurus ke matanya. Karena Bapak pintar, hanya saja cara Bapak yang salah. Keheningan. Sesaat, Pak Rian tertawa. Kamu pikir saya salah? Kamu pikir saya lupa siapa saya dulu? Kalimat itu membuat tatapan Pak Rian sedikit berubah. Saya pernah menjadi pelayan sepertimu. Lanjut Aulia. Saya pernah diremehkan, tetapi ketika saya menjadi manajer, saya melakukan hal yang sama. Pak Rian meremas tangannya di meja. Kamu tidak mengerti tekanan, Mak? Mungkin, jawab Aulia. Tapi tekanan bukan alasan untuk membuat orang lain merasa kecil. Pak Rian menatapnya sangat lama. Kamu pikir kamu bisa mempertahankan cabang ini berapa lama? Aulia menghela napas pelan. Saya tidak tahu, Pak. Tapi, saya tidak mencoba mempertahankan posisi. Saya mencoba mempertahankan sistem idealisme yang realistis. Iya, mengoreksi diri, karena jika sistem tidak adil, cepat atau lambat akan runtuh. Pak Rian tidak berkata apa-apa lagi. Ia berdiri. Saya mau nasi bakar cakalang, seperti biasa. Boleh. Pak Rian menatapnya lalu mengangguk pelan. Ya. Sepanjang makan, Pak Rian tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengamati cara karyawan berkoordinasi. Cara Aulia menangani pelanggan yang mengeluh karena hidangan lambat, cara ia menunduk berbicara setara dengan seorang anak kecil. Saat membayar, Pak Rian berdiri. Kamu benar-benar berhasil mengubah mereka. Aulia menggelengkan kepala. Saya tidak mengubah siapapun. Mereka memilih sendiri. Pak Rian menatapnya sekali lagi. Hati-hati, Mbak. Ketika kamu berada di posisi yang lebih tinggi, kamu akan mengerti saya. Aulia menjawab. Saya harap saat itu saya masih mengingat hari ini. Pak Rian berjalan keluar pintu. Bel berdering nyaring. Bimo menghela napas lega. Mbak, tidak takut dia akan membuat masalah. Aulia melihat ke arah pintu. Dia tidak akan melakukan apa-apa lagi. Saya yakin. Aulia mengangguk, karena dia baru saja melihat bahwa dia tidak lagi memiliki pengaruh di sini. Malam itu ketika menutup toko, Aulia menerima email dari Pak Dika. Laporan, bulan ini bagus, pendapatan meningkat 12% dibandingkan bulan lalu. Tingkat turnover karyawan menurut. Ia membaca berulang kali angka itu, bukan kesuksesan yang gemilang tetapi sebuah kemajuan yang nyata. Ia melangkah ke ruang makan melihat sekeliling. Meja, kursi tertata rapi, papan tip tergantung rapi. Karyawan tertawa dan berbicara satu sama lain saat berganti pakaian untuk pulang. 3 bulan lalu, ia berdiri di sini sebagai pelayan. Hari ini ia berdiri di sini sebagai orang yang bertanggung jawab, bukan karena jabatan, melainkan karena pilihan. Ketika pulang ke kosan, Aldi sedang belajar. Kakak, hari ini terlihat lebih ceria. Aulia tersenyum. Cabangnya sudah stabil, Kak. Aulia
berpikir sejenak, lebih stabil dari sebelumnya. Aldi menatap kakaknya. Kakak, berpikir akan bertahan lama di sana. Aulia melihat keluar jendela tempat. Lampu kota berkelap-kelip. Kakak tidak tahu, tetapi di hatinya ia mengerti. Konfrontasi dengan Pak Rian malam ini bukan hanya sebuah percakapan, itu adalah akhir dari sebuah fase. Mulai sekarang jika ada yang meragukan, mereka harus melihat hasilnya. Dan untuk pertama kalinya, Aulia tidak lagi merasa sedang mencoba membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ia hanya melakukan perannya dengan benar. Di luar Jakarta, masih berisik, tetapi di hatinya, semuanya telah tenang. Dan ia tahu, perjalanan di depan akan jauh lebih panjang dari ini. 6 bulan berlalu lebih cepat dari yang Aulia duga. Hari-hari awal yang penuh tekanan kini hanya tinggal kenangan yang mengingatkannya untuk berhati-hati. Restoran nasi bakar Nusantara tidak lagi menjadi cabang yang disebut-sebut dalam rapat operasional. Sebaliknya, laporan bulan terakhir menunjukkan pendapatan meningkat 22% dibandingkan kuartal sebelumnya. Ulasan, Google stabil di angka 477 bintang. Tingkat turnover karyawan menurun drastis. Tetapi yang membuat Aulia paling bangga bukanlah angka-angka tersebut, melainkan malam-malam penutupan shift ketika ia melihat karyawan secara proaktif memeriksa kembali prosedur tanpa perlu diingatkan. Saat Mira menangani pelanggan yang sulit, tanpa perlu memanggil manajer, saat Bimo mengusulkan perbaikan cara menata meja. Untuk mengoptimalkan jam sibuk, sistem mulai berjalan tanpa sepenuhnya bergantung padanya. Suatu pagi di awal bulan, Aulia menerima email dari Pak Dika. Sore ini rapat dengan Dewan Direksi kamu ikut. Ia membaca berulang kali baris itu. Sebelumnya rapat semacam itu hanya untuk manajer cabang resmi. Ia masih hanya asisten manajer operasional. Meskipun masa percobaan 2 bulan telah lama berlalu dan kontrak resmi telah ditandatangani, sore itu ia datang ke kantor pusat perusahaan sebuah gedung kecil tapi rapi di Jakarta Selatan. Untuk pertama kalinya ia masuk dengan kapasitas sebagai perwakilan cabang. Di ruang rapat, Pak Wijaya sudah duduk. Pak Dika berada di sampingnya bersama 2 manajer cabang lainnya. Ketika Aulia masuk, Pak Wijaya mengangguk. Duduklah, nak. Rapat dimulai dengan laporan umum. Angka-angka diproyeksikan di layar. Pak Dika menunjuk grafik cabang yang ditangani Aulia. Cabang Sabang menunjukkan peningkatan terbaik di kuartal terakhir. Pendapatan meningkat, biaya terkontrol stabil, umpan balik, pelanggan positif. Manajer lain melirik ke Aulia. Dengar-dengar sebelumnya, cabang ini cukup rumit. Aulia tersenyum tipis. Ya Pak, ada masa sulit. Pak Wijaya menatapnya. Menurutmu apa yang paling berubah? Aulia berpikir beberapa detik. Bukan prosedur, Pak, tapi kepercayaan. Ketika karyawan percaya bahwa mereka diperlakukan adil, mereka bekerja dengan sangat berbeda. Ruang rapat hening sejenak. Pak Dika melanjutkan, kami sudah mengamati selama 6 bulan. Tidak hanya berdasarkan laporan. Pak Wijaya melipat tangannya di depan dadanya. Saat ini 2 cabang di Tangerang dan Bekasi menghadapi masalah serupa dengan yang kamu hadapi sebelumnya. Tingkat turnover karyawan tinggi, pendapatan menurun. Aulia merasakan detak jantungnya meningkat. Kami tidak ingin mengganti seluruh manajer sekaligus, kata Pak Dika. Kami ingin ada yang membantu. Pak Wijaya menatap lurus ke arahnya. Apakah kamu bersedia bertanggung jawab membantu 2 cabang itu selama 6 bulan ke depan? Pertanyaan itu datang langsung. Aulia tidak langsung menjawab. Kamu tidak akan sepenuhnya meninggalkan cabangmu saat ini, tambah Pak Dika. Tapi kamu akan membagi waktu peran baru. Manajer, pendukung area Aulia menunduk menatap tangannya. Ia sudah terbiasa dengan suasana restorannya dengan setiap wajah karyawan. Dengan ritme operasional yang sudah stabil.
Jika ia pergi, bahkan hanya sebagian, apakah semuanya akan goyah? Pak Wijaya berkata dengan lembut, kepemimpinan sejati bukanlah menjaga sebuah tempat berjalan baik saat kamu ada di sana, melainkan menciptakan sistem yang bisa berdiri teguh saat kamu tidak ada. Aulia mendongak, ucapan itu menyentuh tepat pada apa yang ia khawatirkan. Kamu butuh waktu untuk berpikir? Tanyanya. Aulia menggelengkan kepala pelan. Saya hanya perlu tahu jika saya pergi, siapa yang akan bertanggung jawab utama di cabang saat ini. Pak Dika menjawab, kami menilai Mira punya potensi. Dia butuh seseorang untuk membimbingnya lebih lanjut. Aulia terkejut. Mira yang dulunya karyawan, baru yang pemalu, kini sudah dewasa. Sampai namanya disebut di ruang rapat direksi. Kamu berhak mengusulkan pengganti, tambah Pak Dika. Aulia menarik napas dalam-dalam. Saya terima, bukan karena ia sepenuhnya percaya diri, melainkan karena ia mengerti. Jika ia menolak hanya karena takut kehilangan kendali, maka ia belum benar-benar dewasa. Setelah rapat, Pak Wijaya menahannya beberapa menit. Kamu masih ingat malam pertama saya datang ke cabang? Aulia tersenyum tipis. Ya, Pak. Saya tidak mencari orang yang sempurna. Saya mencari orang yang tahu dirinya. Belum sempurna, tetapi tetap berani bertanggung jawab. Aulia menatapnya. Saya dulu sangat takut, Pak. Takut itu wajar, katanya. Yang penting kamu tidak membiarkan rasa takut mengambil keputusan untukmu. Sore itu, Aulia kembali ke restoran. Ia memanggil Mira ke ruang manajer. Mira masuk dengan sedikit khawatir. Mbak memanggil saya? Aulia menatap gadis muda di depannya yang dulu pernah gemetar saat salah membawa hidangan, yang dulu takut berbicara dengan pelan mengusulkan agar kamu membantu dua cabang lain. Mira membelalakan mata. Mbak akan pindah. Tidak sepenuhnya, tapi saya tidak akan sering berada di sini seperti dulu. Mira terdiam. Saya ingin mengusulkan kamu menjadi kepala pelayan resmi. Mira terdiam kaku. Tapi saya belum cukup pengalaman. Kamu cukup, kata Aulia dengan yakin. Karena kamu mau belajar, dan karena kamu tahu bertanya jika tidak tahu. Mira menunduk. Saya takut tidak bisa melakukannya dengan baik. Aulia tersenyum. Saya juga pernah takut. Begitu. Malam itu, Aulia mengadakan rapat seluruh karyawan. Dalam 6 bulan ke depan, saya akan membantu 2 cabang lain, tetapi tempat ini tetap menjadi fondasi saya. Ia melihat setiap orang. Saya tidak membangun cabang ini agar bergantung pada saya. Bimo berbicara. Jika Mbak pergi, kami tetap bisa melakukannya. Aulia mengangguk. Saya tahu ketika rapat berakhir, semua orang bubar. Tidak ada yang panik seperti yang pernah ia khawatirkan. Ia berdiri sendirian di ruang makan. Cahaya lampu kuning memancar ke meja dan kursi. 6 bulan lalu, tempat ini adalah medan perang. Hari ini ia adalah bukti. Malam itu ia pulang ke kosan. Aldi sedang merapikan barang-barang bersiap untuk lulus kuliah. Kakak, aku sudah mengajukan magang. Aulia tersenyum. Hebat sekali. Semua berkat kakak. Aulia menggelengkan kepala. Berkat usaha kerasmu sendiri. Aldi menatap kakaknya. Kakak berpikir nanti akan membuka usaha sendiri. Aulia melihat keluar jendela. Tempat lampu kota masih menyala. Mungkin kakak tidak takut? Aulia tersenyum. Kakak pernah takut banyak hal yang lebih dari itu. Ia berbaring mengingat pertanyaan Pak Wijaya di hari pertama. Apakah kamu berani bertanggung jawab? Sekarang ia tahu jawabannya. Bukan karena ia tidak takut, melainkan karena ia mengerti kepemimpinan bukanlah berdiri di atas orang lain, melainkan berdiri bersama mereka sampai mereka cukup kuat untuk berdiri sendiri. Di luar kota masih bergerak, sementara di dalam Aulia, sebuah perjalanan telah
Berakhir bukan dengan jabatan baru, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Ia telah menjadi orang yang dulu ia harapkan ada saat ia hanya seorang pelayan kecil, dan itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti cerita ini. Beritahu kami, apakah Anda mendengarkan cerita ini dari Indonesia atau dari mana, dan tinggalkan komentar di bawah ini ya. Setiap like, share, dan masukan adalah motivasi bagi kami untuk terus mengunggah dan meningkatkan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.